pada bulan Juni yang akan datang. Nah, dari 10 orang yang lulus periode 1, 9 diantaranya adalah teman-teman ini semua yang sekarang hadir. Dan salah seorang diantaranya dengan penuh duka cita, barangkali teman-teman juga sudah mendengar ya, yaitu teman kita Ani Safati. Itu seyogianya akan ikut wisuda yang lalu di Jakarta, sudah kembali ke tanah air, pulang ke kampungnya dulu tetapi mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, sehingga beliau tidak bisa mengikuti acara wisuda. Tapi mudah-mudahan kelulusannya sudah memberikan kebanggaan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi almarhumah Ani Safati itu tercatat sebagai lulusan terbaik Hongkong dan dengan predikat cum laude, yaitu dengan IPK 3,81. Saya rasa kita semua harus bangga, dan marilah dalam sholat-sholat kita tidak lupa untuk mendoakan agar almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan dalam waktu dekat saya kira di Hongkong ini juga akan ada lulusan baru. Pada tahun 2015 ini atau mungkin sampai 2016 diperkirakan akan ada sekitar 20 orang sampai 30 orang lagi yang akan lulus dari OPPJJ layanan luar negeri di Pokja Hongkong ini. Mudah-mudahan kelulusan teman-teman yang hari ini kita akan berikan ijazahnya bisa menambah semangat mahasiswa UT yang belum lulus. Ini merupakan sesuatu momen yang menurut saya sangat baik untuk nanti diceritakan ya oleh teman-teman semua, untuk memberikan gambaran kepada yang belum lulus dan mungkin yang belum masuk UT bahwa memang bisa kita kuliah sambil bekerja dan bisa kita meraih gelar sarjana sambil kita bekerja. Sebagai gambaran saja, jumlah mahasiswa seluruh Indonesia, di Indonesia itu sekarang ada kurang lebih 3.200 perguruan tinggi. Jumlah mahasiswa di 3.200 perguruan tinggi itu semuanya adalah 6 juta orang. Hanya 6 juta orang dari 250 juta rakyat Indonesia. Jadi Anda termasuk satu dari 6 juta orang itu. Bayangkan betapa privilege-nya Anda masuk ke dalam kelompok itu. Dan dari 500 ribu, dari 6 juta orang itu adalah mahasiswa UT, teman-teman Anda semua. Jadi itu harus dijadikan kebanggaan dan harus disebarluaskan untuk memberikan harapan kepada mereka yang tidak bisa masuk ke perguruan tinggi tatap muka, kepada mereka yang karena satu dan lain hal tidak bisa lulus SMA langsung kuliah. Banyak alasan mengapa tidak bisa langsung kuliah, mungkin ekonomi, mungkin tempat tinggal yang jauh. Tapi kelulusan Anda di Hong Kong itu bisa menihilkan semua kendala yang sekarang dijadikan orang untuk tidak kuliah. Karena Anda bekerja, Anda lulus. Anda berada di luar negeri, Anda lulus. Jadi sekarang asal mau saja, tidak ada alasan untuk tidak kuliah, dan Anda sudah membuktikan itu. Jadi untuk itu saya kira saya juga harus berterima kasih karena Anda menjadi contoh, living example kepada yang lain ya. Nah, alhamdulillah juga layanan UT di luar negeri itu cukup diminati. Sekarang mahasiswa UT itu tersebar di 29 negara, di 35 kota. Dan tercatat yang akan ikut ujian besok, masa ujian ini nih, besok tanggal 3 ada ujian juga ya. Itu ada kurang lebih 110 orang, ditambah yang akan ikut ujian di Malaysia dan Singapura. Malaysia dan Singapura itu mahasiswanya dikelola oleh UPBJJ Batam, tidak oleh UPBJJ luar negeri. Jadi keseluruhan ada sekitar 450 orang yang ada di luar negeri. Saya kira ini merupakan suatu jawaban untuk kesenjangan layanan pendidikan yang bisa disediakan oleh pemerintah. Jadi jangan mengatakan pemerintah tidak memperhatikan. Siapa bilang? UT itu perguruan tinggi negeri. UT itu punya pemerintah. Jadi kalau Anda menikmati layanan UT, Anda menikmati layanan pemerintah. UT difasilitasi oleh KJRI. KJRI itu kantor perwakilan pemerintah Indonesia. Kalau Anda bisa lulus UT, Anda berarti melakukan atau menikmati layanan dari pemerintah Indonesia. Jadi sebarkan itu kepada sesama orang Indonesia. Negara hadir di antara Anda. Negara itu ada, selalu ada. Jadi jangan dikira kalau ada UT itu bukan negara. UT itu negara. KJRI itu negara. Ya. Dan saya kira sebagai warga negara Indonesia, kita wajib terus mengingatkan, terutama saudara-saudara kita sendiri, bahwa negara selalu hadir di antara kita melalui aparat-aparatnya. Saya aparat negara, Pak Konjen aparat negara, dan Anda semua sudah menikmati layanan negara. Dan alhamdulillah Anda semua sudah bisa menikmati hasilnya. Mudah-mudahan seperti Pak Konjan sampaikan,
Setelah Anda lulus dari UT, menyandang gelar sarjana, jago bahasa Kantonis, bahasa Inggris, Anda memiliki pilihan. Paling tidak Anda memiliki pilihan. Apakah Anda ingin bekerja lagi, kembali ke sini sebagai buruh migran, ataukah Anda ingin merintis bekerja di dalam negeri, atau menjadi wirausaha, atau bekerja di Hong Kong tetapi sebagai profesional. Ya kan? Karena banyak perusahaan sekarang itu, banyak sekali perusahaan yang memerlukan tenaga pegawai yang bisa bahasa Kantonis. Karena banyak bisnis itu dengan Cina, dengan Hong Kong. Jadi kesempatan sekarang terbuka sedikit lebih lebar.